Di sini Pak. Iya. Nama. Boleh ngajuan. Pak, kita foto dulu Pak. Boleh foto dulu nanti bisa tunjukin ininya terimanya. Terimanya. Dulu ya. Sudah. Nah, oke Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nurradisme 8 dan teman-teman semua, saya bersama teman-teman dari Ramji, Antonio Danar, ada bersama Clara Setuju, Bowo, dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurradisme 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk saya mungkin sudah 5 kali ya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024. Karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Kami tadi diterima oleh Dumas berdiskusi cukup ya panjang lah, 30 menit lebih dengan namanya boleh disebutkan boleh tidak, tetapi diterima dengan baik dan ada perdebatan sebentar, tapi kemudian ketemu solusi untuk membuka kembali apa yang sudah pernah kami laporkan itu. Kemudian kenapa kami datang kembali ke sini? Karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu. Jadi sebetulnya laporan kami sebelumnya terkonfirmasi dengan rilis yang disampaikan oleh OCCRP. Dan kami merumuskan seluruh narasi ini dengan baik. Saya bacakan dulu isinya dan nanti dilanjutkan oleh Bung Agus Danar dan Bung Ray dan kawan-kawan yang lain. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan tahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCCRP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCCRP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek
KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK yang baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal-hal itu, kami pada Selasa 7 Januari 2025 kembali datang ke KPK untuk menyatakan bahwa 1. Menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya terkait ramainya respon publik terhadap rilis OCC RP. KPK menyebut hanya menunggu laporan dari masyarakat terkait hal tersebut. 2. Sikap KPK yang lembut dan pasif ini bertolak belakang dengan kasus yang menimpa tokoh politik dari partai politik yang bukan pejabat negara. Padahal KPK seharusnya mengejar pelaku korupsi yang berada di lingkaran kekuasaan atau mereka yang berada di lingkaran kekuasaan yang dilaporkan oleh masyarakat karena ada kerugian negara yang diakibatkan. Untuk 3 dan 4 silakan mulai. 3. KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Nurani 98 tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2023 yang 4 yang lalu telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024. Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi, KPK minta laporan seperti apa lagi padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya khususnya kepada KPK. Maka dan oleh karena itulah kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98 yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional pada sejarah reformasi 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCC RP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Demikian desakan ini kami sampaikan kepada KPK agar KPK segera menindaklanjuti tuntutan ini untuk memanggil saudara Joko Widodo, putra-putrinya dan atau menantunya untuk dimintai keterangan tentang asal-usul kekayaannya yang segera ditingkatkan ke tahap penyidik. Jakarta, 7 Januari 2004, hormat kami, Nurani 98, Rai Rangkuti, Ubaidillah Batrun, Embai, Ahmad Wakil, Bintoro, Antonius Danar, Hari Purwanto, Tejo Asmoro, Bowo Santoso, dan nama-nama lain yang belum sempat kami masukkan dalam hal ini. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya, itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu ya telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Gak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi.
Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data, dan data itu telah kami serahkan. Tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir dari kami. Terima kasih, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh kawan-kawan media yang berkenan menghadiri ini. Ini semacam tantangan kepada KPK. Kalau kepada orang-orang yang berhubungan dengan lawan kekuasaan keras akan dikejar ke Antartika, tapi kalau kelihatan berhubungan dengan kawan sendiri, cukup antar kita. Jangan sampai itu yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambahkan bahwa selain data-data yang sudah disampaikan KPK baik 2 tahun lalu, setahun lalu, dan tambah hari ini, kita juga mesti melihat bahwa secara empirik wajah Republik ini sedang muram, sarut marut demokrasinya, dan salah satu mantan presidennya masuk dalam daftar presiden yang terburuk di dunia. Tentu kita malu. Indonesia menjadi perbincangan dunia, dan disinilah KPK menjadi institusi yang dipertaruhkan. Apakah KPK akan berpihak pada kepentingan untuk memperbaiki keadaan Republik, atau justru KPK menjadi instrumen yang membuat wajah Republik makin buruk? Saya kira itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau data yang dimaksud yang tadi disampaikan itu apa datanya? Kalau data, kita ingin meminta kepada KPK untuk mengungkap kembali, menelaah kembali yang sudah pernah kami laporkan, baik tahun 2022 maupun 2024. Lalu kami sampaikan juga bahwa secara nyata di dunia ini, rilis OCCRP itu adalah bukti empirik untuk menjadi pintu KPK menelusuri itu. Kan kalimat yang sangat jelas di rilisnya OCCRP bahwa Saudara Joko Widodo telah melakukan tindakan yang menggambarkan perilaku korupsi itu. Melalui apa? Melalui proses-proses yang kemudian memudahkan anaknya untuk mempengaruhi peradilan di MK dan lain-lain. Itu sebetulnya pintu yang bisa menjadi instrumen KPK untuk bisa masuk membongkar yang bersangkutan. Tapi kan namanya di OCCRP itu kan udah dihilangkan, Pak. Kata siapa? Kata siapa? Nggak ada. Nah, Namanya tetap ada. Kalau kita lihat sekarang, ada 4 cara mereka untuk meredam isu ini. Pertama, dengan menyebut OCCRP itu tidak kredibel. Kenyataannya sebaliknya, kan. Kedua, mereka menyebut bahwa laporan itu nggak ada bukti. Kita udah mengatakan nggak akan ada bukti, yang ada data. Kan kira-kira gitu. Yang ketiga, mereka menyerang pribadi-pribadi dengan mengatakan itu pemecah belah bangsa. Bagaimana urusan kayak begitu kok jadi pemecah belah bangsa? Yang keempat, nah isu yang terakhir nih, itu sudah di take down oleh OCCRP. Di mana ada take down-nya? Yang ada mereka mindahin dari berita utama ke berita yang lain. Itu kan biasa dalam dunia media, kan. Dia tidak lagi berita utama mereka, sekarang berita dalam berita, gitu loh kira-kira. Jadi berita tentang 5 nominator, ya pemerintah korup itu tetap ada dalam berita Bashar al-Assad itu. Tapi itulah yang sekarang dikerjakan oleh buzzer-buzzer dengan 4 model yang saya sebutkan tadi, dan semuanya terbantahkan satu persatu. Nah sekarang mereka beralih ke soal bukti. Nggak ada bukti, yang ada data. Kalau terkait dengan data sudah dilaporkan. Data apa saja? Soal penambahan harta kekayaan yang signifikan, ya kan, dari keluarga Pak Jokowi dan sebagainya, termasuk di dalamnya disampaikan di peradilan. Apa itu berkenaan dengan apa yang disebut dengan Blok Medan dan sebagainya. Pak, mendapat juga sedikit. Saya mau nanya dari data yang Bapak serahkan pada tim KPK gitu. Tadi Bapak menyebut ada kayak fakta persidangan Blok Medan, KPN Pak Jokowi yang meningkat. Terus juga Bapak pernah melaporkan yang PT SM itu ya ada sudah klarifikasi terkait dengan Gibran. Apalagi datanya? Apakah data ini milik ini harus dijadikan bukti ditambah keterangan Bapak ini menjadi dua alat bukti yang cukup untuk penetapan Pak Jokowi sebagai tersangka? Kalau gitu ya tanggapannya gimana? Ya, kalau itu otoritas KPK ya untuk menentukan segera menjadi tersangka atau tidak. Jadi nggak mungkin kami kemudian memutuskan sebagai tersangka, kan? Karena itu sebetulnya kalau KPK serius, tinggal memanggil di antara orang-orang yang sudah pernah saya sampaikan itu. Kalau KPK mengatakan tidak ada pejabat negara, ada semuanya. Joko Widodo adalah pejabat negara, anaknya pejabat negara, menantunya pejabat negara, direktur perusahaan swasta yang kemudian juga menjadi pejabat negara.
Jadi terbantahkan argumen KPK itu, karena semuanya ada pejabat negara itu. Nah dari pejabat negara itu sebetulnya kalau KPK serius panggil aja salah satu di antara mereka, itu pintu masuk. Apakah nanti akan dijadikan tersangka tergantung bagaimana penyidik KPK untuk menelusuri keseriusannya ya untuk membongkar. Kalau bahkan kami pernah menyampaikan argumen hukumnya detail. Jadi kalau KPK baca argumen hukum ini sangat clear. Saya kira itu Mas. Ya, Terima kasih ya semuanya. Terima kasih ya. Pak, boleh dilihat apa? Ini lagi surat yang tadi. Ya, Pak. Ya, pakai sosok dulu. Ya. Oh, apa? Masukin kemarin. Apa namanya? NPRI Polisi Nasional Republik Indonesia. Oh, ini. Kami kemarin ini, tapi kami Dirilisnya. tidak rilis, cuma kita sebagai pemilih Terakhir. Terakhir kan. Saya simpan ya. Ini ya. Tadi ada. Ya kan kemarin NPRI menunjukkan juga data sama seperti ini posisi RT juga. Apakah bagaimana menurut tanggapan? kira-kira menurut partai Artinya kan makin banyak sebetulnya laporan di KPK. Maka dan oleh karena itu KPK jangan lagi berkilah. Ini kan KPK seperti mau mengatakan bahwa berkilah sangat prosedural, nggak ada laporan. Nah ini tidak pidana umum. Bagaimana kok harus dilaporkan? KPK itu dibiayai oleh negara supaya asal ngendus saja. Dia cari tahu tuh. Jadi nggak perlu harus nunggu laporan. lagi data dari Kalau terkait dengan kasus seperti ini dia nunggu laporan. Kalau kasus lawan politik 5 tahun yang lalu kan dia ubek-ubek gitu loh kira-kira kan. benar Bang. Nah, Iya. itu kira. Iya Bang ya. Iya. Bang Rey, kalau tanggapan Bang Rey masuknya nama Jokowi di OCC ARP itu sebenarnya ini tamparan keras bagi Indonesia atau seperti Oh apa? iya dong. Itu satu. Hmm. Tapi sebetulnya menyiratkan kepada kita karena ada banyak orang di Indonesia yang merasa ada sesuatu dengan keluarga ini terkait dengan dana yang mereka punya. Tapi aparat penegak hukum di Indonesia seperti menyumbat ya untuk melakukan proses hukum terhadap mereka sehingga keluar ujungnya pada keluar. Kalau sebetulnya proses-proses yang semestinya dilakukan di Indonesia untuk mengklarifikasi soal itu dilakukan, orang nggak akan berkirim surat ke OCCRP. Jadi OCCRP itu bagian dari protes bagaimana para penegak hukum kita di Indonesia seperti mengabaikan berbagai hal yang menurut pandangan publik ada sesuatu yang perlu dikelirkan di dalam kekayaan keluarga Pak Jokowi gitu loh kira-kira. Satu. Nah, yang paling penting juga diketahui bahwa pemilihan OCCRP itu nggak hanya terkait dengan korupsi. Istilah mereka itu kan pemerintahan yang korup. Korup itu salah satunya korupsi. Tapi di luar korupsi itu ada soal hak asasi manusia, ada pengerukan sumber daya alam, ada pemilu yang dianggap manipulatif gitu ya, ada konflik sosial yang berkepanjangan.
empat inilah salah satunya yang dianggap dasar penilaian bagi bukan penilaian, apa yang disebut sebagai pemerintahan korup ya dalam penilaian posisi ARPI. Apakah empat-empatnya mengenai pemerintahan Pak Jokowi? Saya kira iya, ya kan? Tren penghormatan hak asasi manusia kita turun, ya kan? Pemilu yang Anda tahu sendiri, Pilpres yang kemarin, gitu ya. Lalu soal sumber daya alam, waduh, jangan tanya lagi luar biasanya. Konflik sosial di antara kita juga mulai terjadi, khususnya di eranya Pak Jokowi. Jadi dari 4 aspek ini sebetulnya masuk di dalam penilaian posisi ARPI, tinggal pidananya sekarang, apakah terjadi korupsi atau tidak. Jadi pemerintahan korup alas posisi ARPI itu jauh lebih luas dari sekedar tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi satu hal, tapi bagian dari korup itu, tapi kebijakan pemerintahannya sendiri dapat dinilai dalam pengertian posisi ARPI itu apakah pemerintahan yang korup atau tidak. Oke, Bang Rey, ini kan sebenarnya mungkin banyak lembaga anti korupsi di dunia gitu. Kalau Bang Rey sendiri melihat OSISI ARPI ini sebagai lembaga yang seperti apa? Lagi-lagi saya tekankan, OSISI ARPI itu tidak hanya lembaga yang berhubungan dengan korupsi toh. Iya. Korupsi itu kan tindakan individual yang mengambil keuangan negara. Tetapi mereka juga menilai hal-hal di luar itu. Apa itu? Apakah pemerintahannya menghormati hak asasi manusia? Apakah pemerintahannya menghormati sumber daya alam? Apakah pemerintahannya melaksanakan pemilu yang fair atau tidak? Apakah pemerintahannya mengatasi konflik sosial atau tidak? Atau menjadikan konflik sosial demi kepentingan mereka sebagainya? Itu yang dinilai oleh OSISI ARPI. Nah, kalau 4 ini komplit, maka orang itu disebut oleh mereka sebagai pemerintahan yang korup, seperti yang mereka lekatkan kepada Bashar al-Assad. Cuman di dalam OSISI ARPI itu setiap tahun hanya mereka milih satu. Ada 5 nominator, mereka pilih salah satu di antara 5 nominator itu. Apa di dalamnya adalah Bashar al-Assad. Sehingga dengan begitu Pak Jokowi dan 4 nama yang lain tidak unggul dalam konteks yang seperti itu, karena mereka merasa yang 4 yang disebutkan itu tadi lebih tepat digaungkan kepada Bashar al-Assad. Tapi yang saya mau katakan, indikator yang disebut dengan korup seperti disebutkan oleh posisi ARPI sebagai prasyarat mereka menyebut pemerintahan korup itu, Anda rasa ada nggak di Indonesia? Kenyataannya, indeks pemberantasan korupsi kita turun, indeks perlindungan hak asasi manusia turun, indeks kebebasan berpendapat kita turun, sumber daya alam kita makin banyak yang habis. Pemilu dan kita yang kemarin, Anda tahu sendiri seperti apa. Jadi sebetulnya tanpa dinilai oleh OSISI ARPI pun kita udah bisa menilai pemerintahan korup itu ya mungkin masuk di dalam kategori yang disebutkan oleh OSISI ARPI. Tinggal satu lagi adalah soal apakah terjadi praktek korupsi dalam penelitian itu tadi atau tidak. Bang Rey, terakhir, ini kan menyangkut nama mantan presiden Indonesia. Terus kalau Bang Rey sendiri dan Pak Prabowo sebagai presiden Indonesia sekarang kan belum memberikan statement. Kalau menurut Bang Rey seharusnya pemerintah sekarang seperti apa? Itulah yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai pidato Pak Prabowo itu ngejar koruptor ke antariksa, Antartika, itu hanya berlaku pada lawan politik. Bagi teman politik cukup antar kita, gitu loh kira-kira tuh. Nah, ya oleh karena itu kita tunggu pidatonya Pak Prabowo. Apakah dia akan ngejar ke Antartika atau cukup antar kita? Oke. Makasih Bang Rey. Kawan-kawan dari Nasional Baru saja kita dengarkan statement dari Bang Rey Rangkuti terkait korupsi. Jangan Antartika, jangan antar kita, tapi sampai antariksa benar-benar dikejar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih teman-teman yang udah dukung Aksa Nation. Wassalamualaikum. Nongkrong di mana lo?